sifat pertukaran pada penjumlahan bilangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tak terasa ya, kita sudah memasuki tema 2. Meskipun masih belajar di rumah, kalian harus tetap semangat ya. Hari ini, kalian akan belajar mata pelajaran matematika materi sifat pertukaran atau dalam matematika disebut komutatif. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Di kamar mandi Bu Yani ada 3 mainan bebek biru dan 7 mainan bebek kuning. Coba berapa hasil penjumlahan dari 3 tambah 7? Ya, hasilnya adalah 10. Saat posisi bebeknya dirubah, jadi 7 mainan bebek kuning ditambah 3 mainan bebek biru, hasilnya tetap 10. Dapat kita simpulkan bahwa pertukaran posisi, letak, ataupun urutan bilangan tidak memengaruhi jumlah seluruhnya. 3 tambah 7 sama dengan 10. 7 tambah 3 sama dengan 10. Jadi, 3 tambah 7 sama dengan 7 tambah 3. Hasilnya sama-sama 10. Hal tersebut membuktikan bahwa penjumlahan berlaku sifat pertukaran atau komutatif. Dalam matematika, pertukaran atau komutatif penjumlahan bilangan memiliki rumus A tambah B sama dengan B tambah A. Tapi ada yang harus kalian ingat ya, pertukaran atau komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ibu ada tips nih. Pada komutatif atau pertukaran, kedua bilangan yang mengapit tanda sama dengan nilainya sama. Contoh lain sifat komutatif dalam penjumlahan misalnya 415 ditambah titik-titik-titik sama dengan 56 tambah 415. Karena ini pertukaran, ingat bahwa angka yang awalnya di depan berpindah ke belakang. Nah, angka yang di depan yaitu 415 sudah dipindahkan ke belakang kan? Sehingga kita tinggal mengisi angka 56 pada penjumlahan yang pertama. Nah, contoh selanjutnya adalah titik-titik-titik tambah 46 sama dengan titik-titik-titik tambah 35. Ingat, rumus dari sifat pertukaran. A tambah B sama dengan B tambah A. A-nya, di sini udah ada A-nya 35. Tinggal kita isi saja di sini. Ini yang masih belum ada isinya yang B kan? Tapi di ruas di sini yang B udah ada isinya, yaitu 46. Tinggal diisi aja, dilengkapi. Jadi hasilnya 35 ditambah 46 sama dengan 46 tambah 35. Begitu. Hasilnya pun sama, 81. Sekarang ada soal berikutnya yaitu 117 ditambah N sama dengan 290. N tambah 117 sama dengan 290. Kita tulis kalimat matematika dalam bentuk sifat pertukaran ya. 117 ditambah N sama dengan N ditambah 117. Ingat, rumus dari pertukaran adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Wah, ternyata kalau di sini justru bilangan yang B yang belum diketahui. Lalu gimana caranya untuk mengetahui nilai dari N tersebut atau nilai dari yang B ini? N sama dengan hasilnya, ini kan hasil penjumlahannya sudah diketahui yaitu 290. Otomatis angkanya pun lebih besar. Angka yang lebih besar atau hasilnya
dikurangi oleh bilangan yang sudah diketahui, yaitu 117. 290 dikurangi 117 yaitu, yuk kita hitung bareng-bareng. 0 kurangi 7 tidak bisa, jadi pinjam ke temannya. 0-nya jadi 10, 9-nya tinggal sisa 8. 10 kurangi 7, 3. 8 kurangi 1, 7. 2 dikurangi 1, 1. Jadi 173. Maka bisa diketahui N sama dengan 173. Jadi penyelesaiannya yang ini 117 ditambah 173 sama dengan 173 ditambah 117, karena N-nya sudah diketahui yaitu 173. Nah, sekarang ada soal berikutnya. Ini berurutannya 3. Pertukarannya ada 3 bilangan. 88 ditambah titik-titik-titik tambah titik-titik-titik sama dengan 54 tambah 13 tambah titik-titik-titik. Ingat ya, tips dari ibu. Bilangan yang mengapit sama dengan angkanya sama. Ini angkanya 54, di samping sini juga 54. Sekarang tinggal kita lengkapi deh yang ruas kiri ini. 54-nya udah ada, 88-nya udah ada. Nah, sekarang 13 tinggal isi. Jadi, inilah sifat pertukarannya. 88 tambah 13 tambah 54 sama dengan 54 tambah 13 tambah 88. Sekarang kita belajar soal cerita. Pak Helmi mengisi karung A dengan 120 buah apel dan karung B dengan 250 buah apel. Di sini pertanyaannya ada 2, pertanyaan A dan pertanyaan yang B. Kita kerjakan pertanyaan yang A dulu ya. Pertanyaannya yaitu, berapa jumlah apel seluruhnya? Kalau ditanya jumlahnya, berarti kalian tinggal menambahkan. Yang karung A dulu yaitu 120 ditambah yang di karung B yaitu 250 sama dengan hasilnya yaitu, kita hitung yuk, 370. Selanjutnya kita kerjakan pertanyaan yang B. Jika kedua karung ditukar, bagaimana kalimat matematikanya? Dan tulis hasil. Yuk kita tuliskan dulu pertukarannya. Ini kan 120 ditambah 250 sama dengan 370. Nah, ini yang pertama ditulis yaitu bilangan 120, baru 250. Sekarang ditukar, 250-nya duluan, baru deh dilanjutkan ditambah 120. Hasilnya juga 370. Ini baru ditukar, tapi kita belum tulis sifat pertukarannya yaitu A plus B sama dengan B plus A, atau A tambah B sama dengan B tambah A. Kalimat matematikanya. Yang ini dulu ya. 120 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah 120. Hasilnya sama, yaitu 370. Yang sisi ini juga 370. Jadi kalimat matematikanya 120 ditambah 250 sama dengan 250 tambah 120, hasilnya sama yaitu 370. Nah, sampai sini sudah selesai. Ini juga kan diminta hasilnya ada yaitu 370. Begini ya cara menjawab dari soal cerita pada sifat pertukaran. Itulah materi dari sifat pertukaran atau disebut juga komutatif.
Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Selamat mengerjakan tugas yang akan diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.